Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya dosen tetap di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia di SD dengan bobot 3 SKS. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan rencana pembelajaran semester. Baik, deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini mengkaji keterampilan berbahasa Indonesia, khususnya bagi anak sekolah dasar. Adapun materi yang diajarkan meliputi pemahaman, hakikat bahasa, pemerolehan bahasa pada anak, tahap kemampuan berbahasa, dan pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa bagaimana mengembangkan kurikulum dan mempersiapkan pengajaran di akhir dengan kemampuan menilai pada sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia di SD, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap menjadi insan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, mandiri, bekerja sama, dan menghargai orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang kedua, memiliki kompetensi dalam bidang pedagogik sebagai bentuk pengembangan diri sehingga mampu berkarya dan berkontribusi pada masyarakat, baik di lingkungan nasional dan internasional. Yang berikutnya, memiliki kompetensi dalam mengembangkan ipteks di bidang ke-SD-an dengan penerapan cara dan teknologi yang relevan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang berikutnya, memiliki kecakapan dan menemukan ide-ide atau gagasan untuk memecahkan permasalahan di bidang ke-SD-an secara sistematis, logis, dan inovatif. Berikutnya, memiliki kompetensi dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian serta mempublikasikan di bidang ke-SD-an yang terintegrasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang terakhir, memiliki kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ke-SD-an dengan menerapkan ipteks dengan memperhatikan kearifan lokal. Berikutnya, yang menjadi sumber rujukan dari mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia di SD, yaitu buku keterampilan bahasa Indonesia di SD, Project Method, yang ditulis oleh Lutfi dan kawan-kawan tahun 2021. Berikutnya, penilaian dari mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia di SD, yaitu yang pertama adalah tugas case method sebanyak 25%, absensi 10%, UTS 10%, UAS 10%, sehingga total 100%. Adapun persyaratan untuk mengikuti ujian absen minimal 75%. Berikutnya, tentang penampilan video pembelajaran dalam bidang pengajaran, yaitu membawa sub CPMK nomor 7, yaitu kegiatan apresiasi sastra di SD.
Indikatornya, mahasiswa mampu memahami, menikmati, menangkap, memproduksi karya sastra. Kriteria dan tekniknya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bentuk pembelajarannya ada dua macam, yaitu yang pertama jika luring menggunakan LMS yang disediakan oleh universitas, yaitu di siakadumj.co.id. Nah, berikutnya metode pembelajarannya menggunakan discovery learning, diskusi, dan tanya jawab. Penugasannya, mengetahui teks apresiasi di SD. Berikutnya ketika daring, maka masih menggunakan LMS siakadumj.co.id dengan kolaborasikan dengan Zoom Meeting dan Google Meet. Adapun ketika sinkronus, yaitu pertama materi oleh dosen, kemudian presentasi, kemudian diskusi dan tanya jawab. Ketika asinkronus, mahasiswa menonton video pengajaran dosen, kemudian yang kedua mahasiswa menyiapkan rekaman audio penjelasan dosen. Yang ketiga, mahasiswa menjawab soal pertanyaan. Materi yang diajarkan yaitu pengertian, apresiasi sastra, jenis apresiasi sastra, kemudian manfaat apresiasi sastra, dan implementasinya. Baik, berikutnya saya akan tampilkan yaitu tentang siakadumj.co.id. Nah, di sini tampilan awal ketika setelah login ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Pertama ada menu pengajaran, biasanya menggunakan menu add link. Kemudian ada SIM akademik, ada SIM akreditasi, dan ada menu-menu yang lainnya. Karena kita akan pengajaran, maka kita klik add link. Kemudian klik dosen, maka akan muncul di web add link. Nah, setelah itu kita klik beranda, nanti akan muncul kelasnya. Nah, kelasnya akan muncul. Kita klik keterampilan bahasa Indonesia di SD. Maka akan muncul kelas tersebut, yaitu tentang kelas keterampilan bahasa Indonesia di SD. Nah, ini kelasnya. Ini dosennya, ini jumlah pesertanya, kemudian ini kode kelasnya. Kemudian ada ruang diskusi. Ruang diskusi di sini ada beberapa menu. Pertama ada menu materi, di mana dosen diminta atau ketika ingin memberikan sebuah materi, bisa diunggah ke sini. Ketika dosen ingin memberikan sebuah tugas, bisa klik ini, bisa langsung buat atau di-upload. Kemudian ada live conference gitu ya. Nah, live conference itu biasanya dosen pembelajarannya di-online-kan atau pembelajaran dalam jaringan gitu ya. Nah, ini ketika diklik nanti akan langsung terhubung kepada Zoom Meeting atau Google Meet, tinggal dipilih. Kemudian ada ujian CBT, ada video interaktif ya. Video interaktif ini dosen akan memberikan sebuah video yang menjadi rujukan, yang menjadi bahan, kemudian diunggah di sini. Kemudian ada kuis, ada survei, ada informasi. Nah, gitu. Terus kemudian mahasiswa juga bisa berdiskusi kepada dosennya. Nah, tinggal klik ini, kemudian nanti mahasiswa akan berdiskusi, berinteraksi dengan dosennya melalui komentar ini, atau dosennya akan memberikan sebuah materi atau link yang berbasis gamifikasi kah, atau link apa gitu ya. Nah, ini bisa diklik di sini, nanti akan interaksi
secara online gitu ya. Baik, itu kira-kira kita saksikan video pembelajaran dalam bidang pengajaran dengan materi apresiasi sastra di SD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita absen dulu ya. Oke. Silakan absensinya menggunakan QR ya. Nah, nanti di-scan di HP-nya masing-masing untuk absensi pada hari ini. Sudah semua? Oke, baik. Kalau sudah semua. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengajaran apresiasi sastra di SD. Oke, sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Pembelajaran bahasa di SD ya, pembelajaran sekolah apa? Pembelajaran bahasa di SD. Baik, alhamdulillah pada ingat ya. Oke, pembelajaran bahasa di SD. Aspek apa saja yang dibahas minggu lalu? Kenapa? Keterampilan menyimak. Apalagi? Berbicara. Membaca. Terus? Menulis ya. Oke, jadi ada 4 aspek tentang berbahasa dalam materi pembelajaran bahasa di SD. Gitu ya. Karena kita mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia di SD, otomatis kita belajar bahasa Indonesia yang ada atau ruang lingkupnya di SD. Kemarin kita belajar tentang pembelajaran bahasa di SD, sekarang kita belajar tentang apresiasi, pengajaran apresiasi sastra di SD. Gitu. Jadi kita akan belajar tentang apresiasi sastra, karena itu ada bagiannya atau ada materinya di apresiasi sastra di SD ya. Nah, pengajaran apresiasi sastra di SD. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan kira-kira. Apa pengertian apresiasi sastra? Yang kalian tahu nih, sebelumnya apa sih apresiasi sastra itu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Proses memahami, menafsirkan dan menghargai suatu karya sastra. Oke, suatu proses menghargai katanya. Menghargai karya sastra. Nah, itu berarti apresiasi. Gitu ya. Gitu. Jadi menghargai itu berarti menikmati bisa jadi. Oke, ada lagi apresiasi sastra yang tahu? Yang tahu? Oke, silakan yang keras. Proses memahami, menilai, menikmati, dan menghargai karya sastra, baik dari segi isi, bentuk, maupun nilai yang ada di dalamnya. Oke, bagus. Jadi 2 pendapat cukup lengkap nih. Tapi ada yang bisa melengkapinya lagi. Apa kira-kira? Ada? Yang bisa melengkapinya lagi? Yang lebih sempurna lagi pengertian dari apresiasi sastra? Oke. Tadi kan sudah disebutkan bahwa apresiasi sastra itu menikmati, terus kemudian menilai, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, kira-kira. Nah, itu kan dari pengajaran atau apresiasi sastra itu sendiri. Oke, kita lihat pengertian dari apresiasi sastra. Tadi kan sudah ada 2 pendapat ya. Oke, apresiasi sastra adalah kegiatan memahami. Nah, kita pahami itu. Apa yang dipahami? Karya sastra. Karya sastra itu banyak. Ada lukisan, ada nyanyian, ada pantun, ada drama, drakor, drama Korea. Itu berupa sastra. Gitu. Karena namanya sinetron, sinema elektronik. Nah, itu berarti ya itu. Apalagi kalau teman-teman suka drakor, drama Korea, itu sastra juga. Sastra Korea. Kalau di kita sinetron, misalnya kan tukang bubur naik
tukang bubur naik haji. Itu kan salah satunya itu. Itu dinikmati berarti kita tonton. Gitu ya. Memahami, merespon dan menilai karya sastra secara objektif. Nah, objektif, nggak subjektif. Apalagi dan menilai karya sastra secara objektif disertai dengan menghargai sastra, kesadaran akan nilai-nilai estetika yang terkandung dalam karya tersebut. Jadi kita lihat, kita nikmatin. Kalau drakor kita tonton. Kalau seusia kalian kan terkenalnya drakor, drama Korea, terus di pinggir gitu. Ada juga nonton Naruto. Itu juga sama. Itu karya, tapi berupa karya sastra. Terus kemudian yang kedua, apresiasi sastra adalah kegiatan mengenal, memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra. Gitu. Kalau dalam kehidupan, kalian tadi, misalnya kalian suka bakso. Nih, apresiasi sastra tuh misalnya bakso nih. Kalau pengen diapresiasi, kita makan dulu. Baksonya, tahunya, apa. Nah, itu berarti menikmati gitu. Itu mengapresiasi. Itu ya, itu pengertian dari apresiasi sastra. Mudah-mudahan bisa tergambar ya dari pengertian apresiasi sastra. Oke, yang kedua nih, ada berapa jenis sastra? Ada berapa jenis sastra? Ayo. Ada berapa jenis sastra? Ada berapa? Ada 3. 1. Siapa yang mau maju? Nuliskan. 1 apa? 1. Ayo. Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Dituliskan. Oke, yang pertama apa? Yang agak besar. Nah. Oke, jenis karya sastra. Oke, puisi. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Oke, silakan. Yang kedua. Pantun, oke. Terus yang ketiga? Oke, silakan. Baik, dongeng ya. Oke, berarti sudah hafal ya. Sebetulnya ini kan dulu pernah belajar mungkin di SD, SMP. Ini kan karena memang prodi PGSD, nah kita belajar tentang karya sastra lagi. Oke, kita lihat ya. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian dan sudah dituliskan ke depan berupa puisi, pantun, dan dongeng. Oke, nah ini jenis karya sastra itu ada cerita rakyat, ada fabel, ada legenda, ada mitos. Nah ini kan, ini jenisnya. Ada puisi, nah betul ya, tadi yang sudah dituliskan. Kemudian ada pantun, sama ya. Terus kemudian ada dongeng. Nah ini kira-kira. Nah ini jenis karya sastra itu sebetulnya banyak. Nah ini kekayaan dari sebuah negara, gitu ya. Indonesia juga punya, gitu kan. Banyak tentang pantun, puisi, terus kemudian dongeng, gitu kan. Dongeng apa kira-kira, misalnya Situ Bagendit kah atau apa. Nah itu kan banyak. Tapi kalau karena kita di Universitas Islam, coba kita kaitkan dengan keislaman, gitu. Kita ambil dari cerita Nabi, cerita sahabat Nabi. Nah, jadi membangun karakter di siswa SD itu akan lebih enak gitu. Dari cerita-cerita tersebut itu. Tadi kan contohnya ada Malin Kundang. Ini kan berbicara tentang apa Malin Kundang? Nah, anak durhaka ya. Tapi lebih kepada ini ya, pesan moral gitu ya. Oh, kita harus baik sama ibu gitu. Terus kemudian Sangkuriang. Terus kemudian kalau di fabel ada kelinci dan buaya. Apa kelinci? Kancil ya, kancil dan buaya. Terus kemudian kalau puisi, nah bertemakan alam kah, persahabatan kah, cinta tanah air kah, dan seterusnya. Kemudian kalau pantun banyak, apalagi kalau orang Betawi, kalau adat istiadatnya kan sebelum menikah, ada pantun, ada palang pintu, pantun saling balas pantun dan seterusnya. Kemudian dongeng dan seterusnya. Itu ya, ini jenisnya. Kemudian berikutnya, struktur. Siapa yang hafal strukturnya? Struktur dari karya sastra. Strukturnya. Ayo. Strukturnya. Nah, silakan dituliskan aja. Oke, struktur. Nah, struktur kan bagian-bagian nih. Kira-kira. Coba ada apa saja nih di bagian-bagian?
Oke, coba terangkan ke temannya gimana. Jadi struktur karya sastra itu ada salah satunya cerita. Isinya tuh ada judul, tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Oke, baik. Ada lagi yang lain selain cerita apa lagi? Satu lagi, oke, boleh. Satu lagi, boleh. Oke, baik. Coba diterangkan ke temannya gimana? Maksudnya ada diksi, yaitu diksi, imaji, rima, dan tema. Oke, baik. Oke, sudah ya, cukup dua saja. Nah, kita lihat struktur. Nah, tadi sudah disebutkan oleh temannya. Nah, ada struktur karya sastra. Pertama, cerita. Betul ya, tadi ada judul, ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Nah, kalau seusia teman-teman, kalau misalnya nonton drakor itu, nah amanatnya apa sih kira-kira? Jangan sampai amanatnya tuh tidak apa ya? Ya amanatnya tuh cuman kita apa ya? Yang baiknya kita ambil, kita praktikkan dalam kehidupan, yang tidak baik yang nggak usah diikutin. Gitu. Jadi itu ya. Terus kemudian puisi ada diksi. Diksi itu pilihan kata yang bagus dan sebagainya. Kemudian ada imaji, ada rima, ada tema, ada pantun, ada pola sampir. Nah, kalau pantun itu ada dua. Kalau baris pertama, kedua itu berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Oke. Gitu ya, itu strukturnya. Struktur dari karya sastra. Nah, kemudian ada nilai, teman-teman ya. Ada nilai. Nah, nilai yang terkandung di dalam karya sastra itu pertama adalah nilai moral. Nah, teman-teman ada nilai moral. Nilai moral itu apa? Pesan baik untuk kehidupan. Nah, jadi kalau teman-teman tadi nonton drakor, nonton film apapun gitu ya, berupa apapun itu karya sastra jenisnya, jadi harus ada kehidupannya. Jadi ada nilai buat saya itu apa sih gitu. Contoh Big Hero 6, kartun Big Hero 6 itu ketika kita ambil baiknya, ketika kita ambil sebuah amanahnya itu berarti semangat belajar. Gitu kan, si Tadashi membuat robot gitu ya, membuat robot, nama robotnya tuh Baymax gitu ya. Nah, terus kemudian dia kan pas si Tadashinya kena musibah, meninggal, terus kemudian di ini sama adeknya kan. Adeknya lihat video kakaknya yang membuat robot 1000 kali coba. Itu kan berarti semangat belajar yang tinggi. Nah, itu pesan moral. Gitu. Terus kemudian nilai budaya. Nah, kearifan lokal di tradisi. Jadi setiap film itu memiliki pesan. Jadi gini misalnya, film Jepang ternyata pakai kimono ya, kimono baju gitu. Oh, film Amerika selalu menampilkan militer, Rambo, bawa pistol. Itu kan sebetulnya tradisi. Sebuah ini gitu, sebuah sesuatu hal yang bisa membuat orang lain tuh mau gitu. Nah, kira-kira di Indonesia apa? Kuntilanak gitu. Kan bukan sebetulnya. Tapi kan memang tradisinya begitu. Nah, di kita apa nih kira-kira? Jadi setiap film itu memiliki sebuah tradisinya masing-masing. Kemudian nilai estetika, keindahan. Di dalam film itu misalnya dilihatkan apa nih? Gunung kah? Indahnya apa? Indahnya tempat apa? Nah, itu biasanya itu namanya estetika. Kemudian ada estetika itu di sini dalam bahasa dan penyampaiannya. Nah, bisa juga tempat digambarkan gitu, tempat Bogor puncak begitu indah, penuh dengan ini kan di novel banyak gitu ya, cerita banyak. Nah, itu berarti nilai estetikanya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Berikutnya apa lagi selain itu? Nah, implementasi dan kaitan dalam nilai Islam itu. Nah, terakhir di sini ada dongeng Nusantara. Nah, dongeng Nusantara itu banyak di kita, sangat kaya. Sangat kaya banget. Nah, makanya teman-teman sebagai calon guru sekolah dasar, guru SD, nah gimana caranya teman-teman itu bisa menanamkan sebuah nilai moral, nilai estetika, nilai apapun untuk teman-teman kepada anak didik nanti. Nah, pertama adalah membaca dongeng daerah. Karena misalnya teman-teman yang nanti misalnya keterima jadi PNS atau apa di kampungnya. Misalnya kampungnya di mana? Misalnya di Betawi. Ya udah, pakai adat Betawi itu lebih banyakin. Terus kemudian kalau kampungnya di Sunda, katakan di Bogor, coba hal-hal cerita-cerita yang berkaitan dengan kearifan lokal, cerita-cerita lokal, coba dimuat di situ.
Gitu ya. Jadi ini. Terus kemudian bisa juga kalau dikaitkan dengan Islam. Cerita apa? Nabi, sahabat Nabi. Itu kan luar biasa. Gitu. Siapa? Nabi siapa? Oh, Nabi Muhammad gimana? Oh, kesabarannya, ketekun dagangnya, bisnisnya, seorang politikus dan seterusnya. Banyak. Kemudian membuat peta cerita dengan alur alat digital. Bisa juga memanfaatkan teknologi yang ada. Canva, PPT itu yang sederhana gitu kan. Canva yang luar biasa. Terus apalagi bagian edit. Kemudian apa? Menulis ulang cerita dengan akhir berbeda. Terus kemudian pementasan teater sederhana. Nah, kalau bisa pakai metode sosiodrama. Artinya setiap cerita itu kita tampilkan ke depan. Kayak di film Upin Ipin itu kan suka ini si Upin Ipin jadi kura-kura, si Ijat jadi apa. Nah, itu sosiodrama itu akan lebih menerap kepada anak didik. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya apa lagi? Nah, di sini kalau puisi, nah di sini ada juga tentang membaca puisi karya penyair lokal. Di kita banyak kan, gitu, puisi-puisi karya lokal. Kemudian diskusi kelompok tentang makna puisi, menulis dan membaca puisi karya sendiri. Nah, bisa juga dilatih untuk membuat sebuah karya puisi. Baik teman-teman, materinya sudah habis. Nah, ada tugas teman-teman untuk memperdalam pengajaran apresiasi sastra di SD. Tadi kan kita sudah banyak ya membahas tentang pengajaran apresiasi sastra itu seperti apa. Terus kemudian pengertiannya dan sebagainya itu kan sudah oke ya. Nah, sekarang ada tugas, silahkan disiapkan HP-nya karena ada barcode yang harus di-scan. Nanti ada aplikasi di situ berupa Google Form, teman-teman silahkan diisi. Bagaimana caranya teman-teman nanti akan memperdalam materi dari itu. Salah satunya teman-teman diminta untuk membuat karya sastra. Karya sastra itu sendiri ya untuk ke depan gitu ya, seperti apa. Karena memang kalau jadi guru SD, nah harus bisa gitu. Apalagi nanti akan mengajarkan nilai-nilai itu ya, berarti teman-teman harus mampu juga gitu kan untuk menilai atau membuat sebuah karya sastra. Baik, itu saja sudah. Oke, nanti dikerjakan karena waktunya sudah habis ya. Setelah ini ada mata kuliah lagi? Sudah tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi nanti minggu depan kita akan membahas dan praktik cara membuatnya. Karena teman-teman sudah saya tugaskan untuk membuat salah satu karya ilmiah, karya sastra ya, mohon maaf. Jadi teman-teman bisa langsung mulai gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Baik, sama-sama, silakan. Baik, demikian itulah video praktik pembelajaran dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.